Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawati Calik dengan NIM 15/2001-047. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika. Statistika adalah bagian dari matematika yang secara khusus membicarakan tentang cara-cara pengumpulan, analisis, dan penafsiran data. Dengan kata lain, istilah statistika di sini digunakan untuk menunjukkan tubuh pengetahuan tentang cara-cara penarikan sampel atau pengumpulan data, serta analisis dan penafsiran data. Pengertian statistik diartikan sebagai kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Jadi statistika dan statistik itu mempunyai arti yang berbeda. Statistika mempunyai metode-metode. Metode statistika terdiri atas dua jenis, yaitu metode deskriptif dan metode statistika inferensial. Statistika deskriptif membahas cara-cara pengumpulan, penyederhanaan angka-angka, pengamatan yang diperoleh, serta melakukan pengukuran, pemusatan, dan penyebaran data untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, berguna, dan mudah dipahami. Yang kedua, statistika inferensial membahas mengenai cara menganalisis data serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Statistika juga mempunyai data dan jenis-jenis data. Data adalah keterangan mengenai sesuatu atau keterangan yang mungkin berbentuk angka-angka atau bilangan dan mungkin juga tidak. Data juga adalah keterangan yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan atau suatu masalah. Jenis-jenis data juga terbagi dari beberapa. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan cara memperolehnya, yang ketiga berdasarkan sumbernya, dan yang terakhir itu ada berdasarkan cara penyusunannya atau skalanya. Kalau data yang berdasarkan sifatnya itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif, data yang berbentuk angka, dan kalau yang kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka. Kalau berdasarkan nilainya, data kuantitatif terbagi lagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit bersifat kotak-kotak, yaitu tidak dikonsepkan adanya nilai-nilai di antara data atau bilangan yang satu dengan bilangan yang lain atau yang terdekat, misalnya tidak ada desimal. Contohnya adalah banyak mahasiswa, banyak kelereng, dan lain sebagainya. Kalau data kontinu berbeda dengan data diskrit. Di antara dua data kontinu dikonsepkan adanya sejumlah nilai dengan jumlah yang tak terhingga atau terdapat angka desimal. Contohnya saja tinggi badan dan berat badan. Berdasarkan cara memperolehnya terbagi lagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh seseorang atau suatu perusahaan atau sekelompok orang. Contohnya saja data nilai mahasiswa yang dikumpulkan langsung seorang dosen melalui tes. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder itu adalah data yang diperoleh seseorang atau suatu organisasi atau sekelompok masyarakat dalam bentuk data yang sudah jadi dari pihak lain. Contohnya, data penghasilan orang tua yang diperoleh seorang peneliti melalui kantor desa. Selanjutnya, berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya pun dibagi lagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Data internal ialah data yang menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi. Misalnya, nilai data seorang mahasiswa suatu perguruan tinggi. Yang kedua, data eksternal. Data eksternal ialah data yang menggambarkan keadaan di luar organisasi, misalnya data penghasilan orang tua. Terakhir adalah berdasarkan cara penyusunannya atau skalanya. Yang pertama ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal ialah data statistik yang memuat angka yang tidak mempunyai arti apa-apa. Yang kedua, data ordinal. Data ordinal adalah data statistik yang mempunyai daya berjenjang, tetapi perbedaan antara angka yang satu
satu dengan angka yang lain tidak konstan. Yang ketiga, data interval adalah data yang jarak antara satu dan lainnya sama dan telah ditetapkan sebelumnya. Yang terakhir ada data rasio. Data rasio mempunyai arti interval yang sama, mempunyai juga titik nol, nilai nol yang mutlak. Sekian dari hasil presensi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.